Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 316. Ku Yunxuan menatap Dong Suebing. Selain itu, apalagi yang bisa kamu pikirkan? Siapa bilang tidak ada hal lain yang ada di pikiranku? Baiklah katakan saja apakah kamu setuju atau tidak. Setuju dengan apa? Kakimu belum sembuh, maka kamu bisa menjadi yang teratas. Bukankah kamu bersenang-senang hari itu ketika kamu duduk di atasku? Wajah Ku Yunxuan memerah dan mencubit lengan Dong Suebing. Berhenti membicarakan hal itu. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan memukul pantatmu. Aku sudah gila hari itu dan menuruti tuntutanmu karena aku kasihan padamu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ku Yunxuan berhenti sejenak karena dia tidak tahan dengan tatapan mata anjing Dong Suebing. Dia menambahkan, saya sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini, dan leher serta punggung saya sakit. Tidakkah kamu melihatku meminum obat untuk mengatasi rasa sakitnya pagi ini? Cek apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu tidak menggunakan mulutmu? Ku Yunxuan segera tersipu dan memukul kepala Dong Suebing. Kamu tidak peduli bagaimana perasaanku. Dong Suebing berdeham. Siapa bilang aku tidak peduli? Saya hanya merasa tidak nyaman. Oke. Ini tidak seperti kamu belum pernah menggunakan mulutmu sebelumnya. Apa gunanya merasa malu? Kamu adalah kematianku. Bibi Xuan, 20 menit saja, oke. Jika kamu lelah, aku akan memijatmu nanti. Xiao Xuan. Pada akhirnya, Ku Yunxuan menyerah pada bujukan Dong Suebing yang tiada henti. 20 menit kemudian Dong Suebing akhirnya rileks dan melepaskan cengkeramannya di kepala Ku Yunxuan. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik dan gerbang logam di luar terbuka. Yunxuan, itu ibuku Yunxuan. Dong Suebing terkejut. Meskipun orang tua Bibi Xuan tahu tentang mereka tidak boleh melihat apa yang mereka lakukan sekarang. Ku Yunxuan panik dan segera menutup mulutnya dan menarik resleting Dong Suebing. Kenapa gadis ini belum kembali? Ibu Ku Yunxuan menggerutu. Kata ayah Ku Yunxuan, ada lelang di perusahaannya hari ini, dan dia mungkin sibuk. Klik ibu Ku Yunxuan menyalakan lampu ruang tamu dan melihat Ku Yunxuan dan Dong Suebing di sana. Ayah Ku Yunxuan bertanya, kalian semua ada di rumah, dan kenapa kalian tidak mengatakan apa-apa? Kenapa semua lampunya mati? Dong Suebing menjawab dengan malu-malu. Bibi, Paman Erem tadi kami tertidur dan baru bangun. Kata ayahku Yunxuan, pergi dan tidurlah di kamar. Kenapa kamu tidur di sofa? Itu tidak baik untuk lehermu. Wajah Dong Suebing dan Ku Yunxuan semuanya merah. Mulut Ku Yunxuan masih tertutup, tapi dia harus mengatakan sesuatu sekarang. Dia memaksakan dirinya untuk menelan barang di mulutnya, menahan keinginan untuk muntah, dan memaksakan senyum. Bu, ayah, bukankah 2 hari lagi kamu akan datang besok? Kenapa kalian berdua ada di sini hari ini? Ayahku Yunxuan menjawab tanpa daya. Ibumu mendengar bahwa perusahaanmu telah menghasilkan banyak uang dan tidak sabar untuk datang. Apakah kalian semua sudah makan malam? Aku akan pergi dan menyiapkan sesuatu. Tidak dibutuhkan. Kami datang setelah makan malam. Ayahku Yunxuan adalah orang yang konservatif dan sederhana. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ibuku Yunxuan tahu. Dia melihat lampu mati, dan mereka bertingkah canggung. Pandangannya berhenti pada bibir merah berkilau putrinya dan sangat marah. Dia segera menatap Ku Yunxuan. Dong Suebing merasa malu. Ku Yunxuan juga merasa bersalah dan berdeham. Ibu Ku Yunxuan berteriak dengan marah, "Huff." Dia selalu bangga dengan putrinya yang cantik dan telah mengajarinya menjadi wanita yang berbudi luhur dan lembut sejak kecil. Dia berharap Ku Yunxuan bisa menemukan suami yang kaya di masa depan. Tapi setelah Ku Yunxuan bertemu Dong Suebing, pertahanan dan pengekangannya hilang semua. Mereka tidak hanya tidur bersama, dan mereka masih melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di ruang tamu. Ku Yunxuan mencoba memulai percakapan. Bagaimana kondisi lalu lintasnya? Tidak apa-apa. Ibu Ku Yunxuan sedang tidak ingin berbicara dengan putrinya. Dia memandang Dong Suebing. Xiaobing, bagaimana kabar kakimu? Saya seharusnya bisa berjalan bulan depan. Apakah Anda akan mengalami efek samping di masa depan?
Seperti berjalan pincang. Hah, tidak, dokter bilang lukaku tidak terlalu serius. Haha itu bagus. Ibu Ku Yunsuan telah mendengar dari putrinya bahwa perusahaan tersebut telah memperoleh 30 juta, dan kesannya terhadap Dong Suebing segera membaik. Dia memegang tangan Dong Suebing saat dia menanyakan kondisinya. Pada saat yang sama, dia juga menanyakan rencana suaminya untuk mendapatkan uang tersebut. Dong Suebing memberitahu Ibu Ku Yunsuan bahwa dia akan membiarkan Ku Yunsuan memutuskan bagaimana mereka akan menggunakan uang tersebut, dan Ibu Ku Yunsuan puas dengan jawaban ini. Ayah Ku Yunsuan masih merasa tidak nyaman karena putrinya beberapa tahun lebih tua dari Dong Suebing. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia telah menerima Dong Suebing sebagai menantunya. Saat mereka mengobrol, Ibu Ku Yunsuan tiba-tiba bertanya. Ibu Ku Yunsuan menepuk tangan Dong Suebing dan bertanya, "Xiaobing, tahun ini kamu berusia 24 tahun. Dong Suebing mengangguk. Ini belum ulang tahunku. Ibu Ku Yunsuan mengangguk dan tersenyum. Yunsuan akan segera berusia 30 tahun. Di usianya, dia seharusnya punya anak, tapi lihatlah dia. Dia tidak cemas sama sekali. Dia tidak cemas, tapi sebagai orang tuanya, kami mengkhawatirkannya. Ayahnya telah membicarakan hal ini kepadaku beberapa kali. Karir Anda baik-baik saja dan sekarang menjadi wakil kepala biro. Perusahaanmu juga telah menghasilkan banyak uang, tidakkah menurutmu ini saatnya meminta ibumu datang ke Beijing untuk membicarakan pernikahanmu dengan Yunsuan?" Pernikahan. Dong Suebing bisa merasakan keringat terbentuk di dahinya. Ini tergantung pada Bibi Suan, kata Ibu Ku Yunsuan dengan tidak senang. Kamu masih memanggilnya Bibi Suan? Hah, ini terserah pada Yunsuan untuk memutuskan. Orang tua Ku Yunsuan memandang Ku Yunsuan. Ku Yunsuan tersipu. Kami baru saja berkumpul. Bagaimana kita bisa membicarakan pernikahan secepat ini? Mari kita bicarakan hal ini tahun depan. Ibu Ku Yunsuan marah. Bocah sialan. Ketika tiba waktunya bagi Anda untuk dilindungi undang-undang, Anda tidak dilindungi undang-undang. Ketika ini bukan waktunya bagi Anda untuk menjadi pendiam, Anda menjadi pendiam. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Dong Suebing memandangi ibunya, dan putrinya berdebat serta mengusap pelipisnya. Pernikahan, hubungan, kakak Xie, Bibi Suan. Dong Suebing merasa sudah waktunya dia mengambil keputusan dan tidak bisa melanjutkannya lebih jauh. Libur Hari Nasional. Spanduk merah digantung di mana-mana di Beijing, dan petasan terdengar sesekali. Bibi Suan, aku akan pergi. Oke, kakimu baru saja sembuh dan harus berhati-hati saat mengemudi. Aku tahu, kembali. Saya akan kembali ketika saya punya waktu. Oke, ingatlah untuk menelepon saya ketika Anda sampai di Kabupaten Yantai. Benamkan diri Anda dalam story versi NV Epsilon Lepen. Oke, di suatu tempat di dekat perusahaan lelang Yunde, Dong Suebing dan Ku Yunsuan berpelukan dan berciuman sebentar sebelum berpisah. Sebelum Dong Suebing pergi, Ku Yunsuan membantu menjamin kerah baju dan merapikan rambutnya. Setelah itu, Dong Suebing menaiki MPV Mercedes-Benz Silver miliknya yang dikirim oleh petugas dari Biro Keamanan Umum saat Dong Suebing dirawat di rumah sakit. Ku Yunsuan membantu menutup pintu dan mengganti tangannya. Dong Suebing balas melambai dan melaju ke jalan perlahan. Selamat tinggal, Beijing. Selamat tinggal, Bibi Suan. Setelah 2 bulan istirahat, kaki Dong Suebing hampir sembuh. Meski tidak bisa melakukan olahraga berat apapun, seperti berlari, melompat, ia tetap bisa menginjak pedal gas dan mengerem. Dong Suebing sangat bosan setelah tinggal di rumah selama berhari-hari. Itu sebabnya setelah merayakan Hari Nasional bersama Ku Yunsuan dan orang tuanya di pagi hari, dia mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke Kabupaten Yantai. 5 meter, 10 meter, 20 meter sebelum Mercedes itu bergerak lebih dari 30 meter, Dong Suebing melihat wajah yang dikenalnya di pinggir jalan. Itu adalah Wei Nan, dan dia sedang menggunakan teleponnya. Dia tidak melihat Dong Suebing dan sedang berjalan ke arah barat. Wei Nan adalah mantan tunangan Xie Huilan dan pernah mengalami beberapa konflik dengan Dong Suebing di masa lalu. Mereka bertemu di lelang kalung mutiara, saat makan malam bersama Xie Huilan dan Xie Hao, memalukannya di rumah senior Xie. Tidak mungkin mereka bisa membalas dendamnya dengan damai. Tiba-tiba, Wei Nan memperhatikan Dong Suebing dan memberikan senyuman dingin. Dong Suebing membalas senyumannya dan melanjutkan perjalanannya. Setelah bertemu Wei Nan,
Dong Suebing tiba-tiba teringat pada Xie Huilan dan Ku Yun Xuan. Dalam perjalanan ke Kabupaten Yantai, Dong Suebing memikirkan masalah teknis. Bibi Xuan berbudi luhur dan akan menjadi istri yang baik. Di sisi lain, Suster Xie adalah seorang wanita karir dan dapat membantu dalam kariernya jika mereka menikah. Meskipun Dong Suebing ingin mengambil keputusan, terlalu sulit baginya untuk mengambil keputusan. Dia telah tidur dengan Bibi Xuan, dan bagaimana dia bisa mencampakkannya. Hal yang sama juga terjadi pada Suster Xie. Mereka berciuman dan berpelukan tamparan. Dong Suebing menamparkan keningnya sendiri. Aku bajingan. Bagaimana aku bisa bermain-main dengan begitu banyak wanita? Jika aku bisa mengendalikan diri dan tidak mengejar Bibi Xuan, aku akan berkencan dengan kakak Xie sekarang. Jika aku menolak Kak Xie sejak awal, aku mungkin akan menikah dengan Bibi Xuan sekarang. Apapun yang terjadi adalah akhir yang terbaik. Tapi sekarang, dua wanita luar biasa bersamaku dan hasilnya mungkin sebuah tragedi. Dong Suebing menggigil saat memikirkannya. Tidak semua orang bisa menikmati keberuntungan bersama wanita. Dong Suebing menyesal. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia akan menyelesaikan masalah hubungannya? Setelah berkendara lebih dari 1 jam, Dong Suebing telah memasuki perbatasan Hebei. Dia telah memikirkan solusinya, tapi dia kehabisan akal. Dia menjadi frustrasi dan jengkel saat mencapai pinggiran Kabupaten Yantai. Kecelakaan telah terjadi di jalan utama menuju kota kabupaten, dan terjadi kemacetan lalu lintas. Dong Suebing berbelok ke jalan samping dan ingin mengambil jalan alternatif untuk kembali. Setelah berkendara beberapa saat, Dong Suebing tiba di sebuah area pertanian. Ada ladang pertanian di kedua sisi, dan keledai sedang menarik gerobak jagung di sepanjang jalan. Dong Suebing telah berada di Kabupaten Yantai selama lebih dari setahun dan pernah melewati jalan ini sebelumnya. Setelah beberapa kali berbelok dan berbelok, jaraknya sekitar 1 kilometer dari jalan utama. Tiba-tiba, 5 hingga 6 penduduk desa berjalan ke jalan dari ladang jagung. Dong Suebing takut dia akan menabrak salah satu dari mereka dan segera menekan klakson. Penduduk desa itu berbalik perlahan untuk melihat Dong Suebing dan terus berdiri di tengah jalan. Setelah itu, beberapa pria mendorong traktor tua dari ladang ke jalan, menghalangi jalan Dong Suebing. Selain manusia, tidak ada mobil yang bisa melewati mereka. Suasana hati Dong Suebing sedang buruk, dan ketika dia melihat apa yang dilakukan penduduk desa, wajahnya berubah. Dia berhenti sekitar 7 hingga 8 meter dari rintangan dan membunyikan klakson. Membunyikan, membunyikan, membunyikan. Seorang pria parubaya berdiri di depan, mengeluarkan pipa rokok dan mulai merokok bersama penduduk desa lainnya di tengah jalan. Mereka mengobrol dengan lembut dan tidak berniat membiarkan Dong Suebing lewat. Dari jauh, sebuah mobil van berplat nomor lokal melaju dari arah berlawanan, dan penduduk desa memindahkan barikade ke samping agar mobil tersebut bisa lewat. Dong Suebing ingin turun dari mobilnya, tetapi ketika dia melihat ada celah, dia menginjak pedal gas dan ingin melewatinya. Namun setelah van tersebut melewati barikade, pria parubaya dan penduduk desa lainnya dengan cepat memblokir jalan lagi. Dong Suebing menjadi marah dan berteriak dari jendelanya. Minggir! Penduduk desa mengabaikannya dan terus mengobrol di sana. Ibu sialan! Dong Suebing melepaskan sabuk pengamannya dan turun dari mobil. Kakinya belum sepenuhnya sembuh dan harus berjalan perlahan saat ia mendekati penduduk desa. Apa maksudnya ini? Kenapa kalian semua memblokir jalan? Pria parubaya itu memandang Dong Suebing dan mengulurkan tangannya. Bayar tol. Dong Suebing mencibir. Korban. Menurutmu ini jalan raya? Orang tua itu mengangkat bahunya dan berkata, kalau tidak mau bayar, tunggu di sini. Lagi pula, kami tidak melakukan apapun. Dong Suebing mengerti apa yang sedang terjadi. Kejadian seperti ini biasa terjadi di daerah pedesaan dekat desa. Dengan begitu, warga desa mendapat penghasilan tambahan dari pemblokiran jalan. Jangan berpikir untuk melewati mereka tanpa membayar. Namun biasanya, mereka tidak akan memblokir mobil dengan plat nomor lokal dan akan menargetkan orang luar. Dalam keadaan normal, orang akan berusaha menghindari masalah dan hanya membayar. Penduduk desa setempat mengetahui apa yang dipikirkan para pengunjung tersebut dan memanfaatkannya. Sekarang adalah hari libur nasional, dan banyak orang akan bepergian di sepanjang jalan ini.
Ini adalah kesempatan mereka untuk menghasilkan uang dengan cepat. Tapi Dong Suebing bukanlah orang yang mau menyerah. Dong Suebing mencibir. Berapa harganya? Pria paruh baya itu menghela nafas dan berkata, 2.000. Mata Dong Suebing bergerak-gerak. Jadi, kalian semua mencoba merampokku. Saat ini, sebuah Volkswagen Passat, dengan nomor-nomor Beijing, mendekati penghalang jalan dari arah berlawanan. Sopir itu mengerutkan kening dan berbicara kepada salah satu penduduk desa. Setelah itu, dia memberi penduduk desa itu 200 RMB, dan penduduk desa itu melambaikan tangannya kepada yang lain. Penduduk desa lainnya mulai membersihkan barikade agar mobil bisa lewat. Dong Suebing memandang penduduk desa paruh baya itu. Mengapa mobil itu diperbolehkan lewat dengan 200 RMB? Pria paruh baya itu tidak membalas Dong Suebing. Mereka sudah melakukan ini selama bertahun-tahun dan bisa mengenali logo Mercedes dan BMW. Mobil-mobil ini dikendarai oleh orang-orang kaya, dan penduduk desa harus memanfaatkannya. Pria paruh baya lainnya menjadi tidak sabar dan berteriak pada Dong Suebing. Cepat bayar, kami akan membiarkan Anda lewat setelah Anda membayar kami. Berhentilah membuang waktu, Anda bahkan tidak mampu membayar 2.000. Pemuda lain menambahkan. Ayo cepat, lalu lintas padat di jalan utama. Bahkan jika kamu kembali dari sini, kamu juga tidak akan mencapai kabupaten pada sore hari. Seorang penduduk desa yang berdiri di belakang mengangkat cangkul di tangannya dengan sikap mengancam. Ayo cepat, jika itu adalah Dong Suebing di masa lalu, dia pasti akan melepaskan tendangan. Namun kini, Dong Suebing tidak dalam kondisi terbaiknya, bahkan berjalan pincang. Ia tidak ingin dirawat di rumah sakit lagi dan membuat ibu serta adik Sie khawatir. Dong Suebing memandangi sekelompok penduduk desa dan mengeluarkan dompet kulit dari sakunya. Dia melambaikan lencana polisinya kepada mereka. Apakah kalian semua tahu apa ini? Cepat pergi. Namun sekelompok penduduk desa itu mulai menertawakan Dong Suebing. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.